warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Perkenalkan, nama saya Naila Husna Putri dengan NIM 2450210010, dan di sebelah kanan saya Himatul Alia dengan NIM 2450210003. Saya Zakiatul Milah, NIM 2450210023. Saya Selvia Malia Rahmawati dengan NIM 2450210015. Baik, langsung saja pada materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah pedoman dasar yang digunakan oleh manajer untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai organisasi. Prinsip-prinsip manajemen terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Prinsip ini menekankan bahwa pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Hal ini memungkinkan pekerja untuk fokus pada bidang tertentu sehingga mereka menjadi lebih ahli dan efisien. Spesialisasi ini mengurangi waktu pelatihan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Setiap manajer memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada bawahannya, tetapi wewenang ini harus seimbang dengan tanggung jawab. Artinya, manajer harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil oleh tim mereka, serta memastikan tim bekerja sesuai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kesatuan komando atau unity of command. Setiap karyawan hanya menerima instruksi dari satu atasan langsung. Prinsip ini mencegah kebingungan, mengurangi konflik, dan menjaga alur komunikasi yang jelas di dalam organisasi. Yang keempat yaitu kesatuan arah atau unity of direction. Semua aktivitas dalam suatu departemen atau unit organisasi harus diarahkan pada tujuan yang sama. Hal ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan efisien dalam mencapai visi dan misi organisasi. Yang kelima yaitu disiplin, mencakup kepatuhan terhadap aturan, prosedur, dan kebijakan organisasi. Kedisiplinan penting untuk menjaga keteraturan dan memastikan semua organisasi bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keenam yaitu kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. Kepentingan pribadi tidak boleh menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Setiap anggota organisasi harus mendahulukan kepentingan bersama agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Yang ketujuh yaitu remunerasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pemberian kompensasi yang adil bagi karyawan, baik dalam bentuk gaji, tunjangan, atau penghargaan lainnya. Sistem remunerasi yang adil akan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang terakhir yaitu inisiatif. Manajer sebaiknya memberi ruang bagi karyawan untuk menunjukkan kreativitas dan mengambil inisiatif. Hal ini mendorong inovasi, meningkatkan rasa percaya diri, dan memberi nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen. Tujuan manajemen merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama manajemen secara umum yaitu yang pertama, memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, yaitu menggunakan sumber daya manusia, finansial, material seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang kedua, mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, baik itu profit atau laba maupun non-profit atau sosial. Manajemen berperan dalam memastikan tujuan tersebut tercapai. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen terus berupaya meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi dalam organisasi. Yang keempat, memastikan kelangsungan hidup organisasi. Manajemen harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis agar organisasi tetap bertahan dan berkembang. Yang kelima, memuaskan pemangku kepentingan, yaitu selain pemilik atau pemegang saham, manajemen juga harus memperhatikan kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Secara lebih spesifik, tujuan manajemen dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab, membangun struktur organisasi, dan mengalokasikan sumber daya.
Yang ketiga, pengarahan, memotivasi karyawan, memberikan arahan dan mengomunikasikan visi organisasi. Yang keempat, pengawasan, memantau kinerja, mengevaluasi hasil dan mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Tujuan manajemen dapat bervariasi, tergantung pada jenis organisasi, tingkat manajemen, dan situasi yang dihadapi. Namun, secara garis besar, tujuan manajemen selalu berorientasi pada pencapaian kinerja yang optimal dan keberlangsungan organisasi. Selanjutnya yaitu sasaran manajemen. Sasaran manajemen merupakan langkah-langkah konkret atau target spesifik yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sasaran ini lebih terukur dan dapat dievaluasi. Dalam merumuskan sasaran manajemen, penting untuk melibatkan seluruh anggota organisasi. Hal ini akan meningkatkan komitmen dan partisipasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, sasaran manajemen adalah tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Sasaran harus, yang pertama, spesifik. Sasaran harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, terukur. Dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, atau harus ada indikator yang digunakan untuk mengukur apakah sasaran telah tercapai. Yang ketiga, realistis. Sasaran harus dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Yang keempat, relevan. Sasaran harus selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi. Yang kelima, berjangka waktu. Memiliki tenggat waktu atau batas waktu yang jelas. Secara umum, sasaran manajemen dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Seperti yang pertama, sasaran finansial berupa tingkat keuntungan, pertumbuhan, pendapatan, return on investment. Yang kedua, sasaran pasar berupa pangsa pasar, jumlah pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sasaran produk berupa kualitas produk, inovasi produk, pengembangan produk baru. Yang keempat, sasaran karyawan berupa produktivitas karyawan, tingkat absensi, kepuasan karyawan. Yang kelima, sasaran sosial berupa tanggung jawab sosial perusahaan, pelestarian lingkungan. Selanjutnya, tugas manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yakni pengorganisasian, yaitu proses mengatur sumber daya seperti manusia, mesin, dan modal agar dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada pengarahan. Manajer bertugas untuk memotivasi, mengarahkan, dan memimpin karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, yaitu proses memantau dan mengevaluasi hasil dari kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir yaitu koordinasi. Manajemen bertugas untuk menyelaraskan berbagai departemen dan kegiatan agar bekerja harmonis dalam mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu pekerjaan manajemen. Pekerjaan manajemen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top level management, yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, dan yang ketiga yakni manajemen tingkat bawah atau lower level management. Yang pertama manajemen puncak, yaitu seorang CEO atau direktur utama, mereka memiliki tugas sebagai pengambil strategis perusahaan, menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua ada manajemen menengah, contohnya seperti manajer pemasaran dan kepala produksi. Mereka bertugas untuk menerjemahkan strategi dan kebijakan dari manajemen puncak ke dalam tindakan. Yang terakhir yakni manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah contohnya seperti supervisor, koordinator tim, mereka bertugas untuk menugaskan pekerjaan sehari-hari dan memastikan tugas selesai sesuai target. Selanjutnya adalah keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen yaitu keterampilan yang dibutuhkan manajer untuk melaksanakan tugas, bekerja secara efektif. Terdapat 3 komponen utama dalam keterampilan ini, yaitu 1. Keterampilan teknis atau technical skill, keterampilan menggunakan pengetahuan teknis tertentu dan melakukan tugas-tugas yang khusus. Kedua, keterampilan hubungan manusia atau human skills, kemampuan untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan motivasi orang lain. Ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan untuk memahami dan menganalisis situasi secara menyeluruh dan melihat keseluruhan organisasi.
Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau singkatnya CSR merupakan suatu komitmen jangka panjang dalam dunia bisnis untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi untuk komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Contoh dari CSR adalah Bank Negara Indonesia, BNI peduli menyelenggarakan program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Etika manajemen. Etika manajemen atau bisnis adalah studi khusus tentang moral yang benar dan salah. Etika bisnis tidak berbeda dengan etika lainnya, juga tidak berlaku hanya dalam ruang lingkup bisnis saja. Contohnya, jika penipuan dianggap sebagai tindakan tidak etis dan bermoral, maka seseorang, manajer atau karyawan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang tidak jujur terhadap karyawan, pemegang saham, pelanggan atau pesaing, maka akan dianggap sebagai tidak etis dan tidak bermoral. Ada beberapa hal yang menjadi manfaat etika bisnis terhadap perusahaan atau organisasi, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat kata belece, kong kali kong, kolusi, koneksi, dan komisi, dapat menyatakan jika itu benar, menumbuhkan kepercayaan antara golongan pengusaha kuat dan bawah, konsisten dan konsekuen terhadap aturan yang sudah disepakati, mengembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap hal yang sudah disepakati. Terakhir, etika bisnis perlu dituangkan dalam suatu hukum positif atau peraturan perundang-undangan.